Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas belajar psikologi pendidikan dengan judul Belajar dan Mengajar dalam Perspektif Psikolog. Perkenalkan terlebih dahulu, di sini nama Muhammad Tain, NIM 2120022, Prodi PAIC jurusan Tarbiyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi psikologi pendidikan dengan tema belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi. Kegiatan belajar dan mengajar dalam konsep pendidikan tidak bisa lepas dari aktivitas mental individu dan aktivitas sosial sebagai kesatuan bentuk interaksi untuk perubahan perilaku manusia ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, dibutuhkan sumbangsih disiplin ilmu psikologi dalam kegiatan belajar dan mengajar. Definisi psikologi dapat pendapat dari berbagai ahli tentang definisi psikologi antara lain Lynch Wilcox secara umum mengatakan bahwa psikologi adalah kata atau bentuk yang mengungkapkan prinsip kehidupan jiwa dan roh. Benny S. Ambarjaya mengartikan psikologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari mengenai perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungan. Sedangkan pendapat dari Sudarman Denim dan Haji Khairil dalam buku Psikologi Pendidikan menjelaskan bahwa ada pergeseran makna atas pengertian psikologi dari studi tentang jiwa menjadi studi tentang pikiran dan kemudian bermakna studi tentang perilaku. Psikologi adalah disiplin akademik dan diterapkan dalam rangka studi tentang pikiran, otak, dan perilaku manusia. Melalui pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah studi tentang keterkaitan pikiran dan perilaku individu dan kelompok terhadap lingkungan sosialnya. Pada prinsipnya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, baik itu secara individu maupun kolektif. Yang kedua, belajar dan mengajar. Pengertian belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari proses pengetahuan mulai pengalaman dan pikiran. Pada prinsipnya, belajar adalah adanya perubahan tingkah laku yang berkesinambungan yang memiliki tujuan dan terarah secara positif dan rasional. Berikut adalah pendapat beberapa pakar pendidikan tentang belajar. Menurut Gagne, belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Menurut Ranfors, belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku. Sedangkan menurut Kobrat, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman. Teori disiplin mental yang harusnya kita pahami, teori belajar yang harus kita pahami, diantaranya teori disiplin mental, herbartisme, behaviorisme, kognitif, konstruktivisme, humanistik. Semua ini bisa dipelajari di materi teori belajar yang harusnya kita pahami. Pengertian mengajar. Mengajar adalah proses interaksi dan pengorganisasi untuk menciptakan kondisi belajar. Mengajar identik dengan kata mengajar, teaching, dan kata pembelajaran, learning, namun pada dasarnya mengajar berbeda dengan pembelajaran. Perbedaan keduanya bukan hanya terletak pada arti leksikal, namun juga pada implementasi kegiatan belajar mengajar. Perubahan paradigma yaitu kualitas pendidikan adalah masalah yang sering diperbincangkan dan sering tidak mendapatkan titik akhir. Salah satunya adalah pembelajaran yang merupakan inti dari aktivitas pendidikan. Oleh sebab itu, pemecahan masalah dari rendahnya kualitas pendidikan tentunya harus difokuskan pada kualitas pembelajaran. Berbicara kualitas,
pembelajaran sesungguhnya tidak bisa lepas dari kelompok, komponen-komponen yang sebagai memberi kontribusi terbesar dalam mengukur kualitas dan hasil pembelajaran. Komponen tersebut yaitu peserta didik, pembelajaran, dosen, dan guru, materi, metode, sumber belajar, sarana dan prasarana, serta biaya pendidikan. Paradigma mengajar seperti berpijak pada pandangan behavioristik, yaitu pandangan yang menganggap faktor eksternal sebagai faktor yang penting untuk siswa peserta didik, dianggap pasif dan perilakunya ditentukan oleh faktor eksternal. Sejak tahun 1950-an, definisi mengajar teaching atau mengalami perkembangan secara terus-menerus dan perlu adanya perubahan paradigma tentang mengajar. Alasan utama sehingga perlunya perubahan paradigma mengajar yakni bahwa peserta didik adalah manusia yang sedang berkembang dan memiliki segenap potensi, bukanlah botol kosong. Sumber belajar tidak hanya bertumpu pada guru, akan tetapi belajar bisa melalui berbagai sumber belajar selain guru atau dosen, sehingga merubah peran guru dalam pembelajaran. Peran guru lebih ditekankan kepada bagaimana merancang berbagai sumber dan fasilitas yang tersedia untuk dimanfaatkan peserta didik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.